Memiliki tubuh yang ramping, panjang, dan hampir mirip dengan kucing Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini kita bakal membahas 7 hewan hasil hibrida yang sangat unik. Tentunya seperti yang kita ketahui, bumi telah mengalami proses perubahan dari zaman ke zaman. Dari perubahan tersebut, pastinya bumi melakukan seleksi alamnya, yang mana dari seleksi alam tersebut pastinya akan menghilangkan beberapa makhluk hidup seperti hewan contohnya. Salah satu cara hewan untuk bertahan dari perubahan iklim maupun cuaca dari bumi, mereka ini melakukan seperti proses evolusi, yang mana dari hal ini akan mengalami perubahan bentuk maupun sifat dari hewan tersebut. Namun ada juga perubahan yang tidak terjadi secara alami, salah satunya yaitu dengan proses perkawinan silang antara hewan-hewan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda, namun masih dalam satu famili atau subfamili. Kali ini kita bakal ngebahas 7 hewan hibrida perkawinan silang antar lain spesies. Nah, kalian penasaran apa aja? Langsung aja kita simak. Yang pertama ini ada kucing savana. Kucing savana merupakan hasil perkawinan silang antara kucing rumahan atau kucing biasa dengan kucing di alam liar. Kucing ini memiliki karakteristik berwajah imut namun memiliki pola total seperti macan tutul atau cheetah. Nah, kucing ini memiliki tubuh yang ramping, panjang, dan hampir mirip dengan kucing Afrika. Meskipun kucing ini terlihat seperti cheetah atau macan tutul kecil, tapi kucing ini merupakan kucing ramah dan kucing jinak dan sesuai untuk dipelihara di pemukiman atau di rumah masyarakat. Pada tahun 1990, kucing ini mulai populer di kalangan para pecinta hewan. Dari kucing ini itu memiliki sifat yang sangat agresif, periang, pintar, dan juga setia kepada pemiliknya. Meskipun begitu, kucing ini cukup sulit untuk didapatkan karena untuk menghilangkan kucing biasa dengan kucing liar itu merupakan hal yang tidak mudah. Langsung lanjut ke hewan selanjutnya. Babi hibrida. Nah, babi hibrida ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar pada umumnya. Hal ini dikarenakan babi ini dilahirkan antara perkawinan babi ternak dengan babi hutan. Dinamakan Iron Age pig karena memiliki penampilan fisik yang mirip dengan babi purba yang hidup pada di zaman besi, yaitu antara 1200 sebelum Masehi hingga 600 sebelum Masehi. Nah, pada mulanya nih guys, babi ini dibiarkan untuk dapat dikonsumsi oleh orang-orang Eropa pada awalnya. Namun terkadang babi ini dapat berperilaku agresif seperti babi hutan. Babi hibrida liar ini ada di seluruh Eurasia, Amerika, Australia, dan di tempat lain di mana pemukim Eropa mengimpor babi hutan untuk digunakan sebagai hewan buruan. Untuk saat ini sendiri, babi ini justru malah dianggap sebagai hama, baik itu di Australia, Amerika, maupun di beberapa negara Eropa. Nah, babi hibrida ini telah dilakukan perburuan bebas karena dianggap sebagai hama, sehingga diharapkan dari perburuan bebas terhadap babi hibrida ini dapat mengurangi dari jumlah populasi mereka. Nah, yang selanjutnya ini ada tigon. Pasti diantara kalian pernah dengar ya tigon ini. Nah, jadi tigon itu adalah hewan hasil persilangan dari harimau jantan dan juga singa betina. Nah, pada umumnya hewan ini dianggap seperti malah kucing besar guys, karena beratnya sendiri rata-rata bisa mencapai 180 kg, jadi tidak sebesar harimau atau singa pada umumnya. Tigon lebih cenderung mengalami dwarfism atau kekerdilan sehingga memiliki badan berukuran kecil. Hal ini dikarenakan tigon selalu mewarisi gen penghambat pertumbuhan dari induk singa betina, sehingga berat tigon hanya dapat mencapai 180 kg. Selain itu nih guys, tigon memiliki ciri fisik yang sangat berbeda dengan singa-singa atau keluarga kucing yang hidup di alam liar, sehingga biasanya mereka hanya dipelihara di dalam penangkaran. Karena juga berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan mereka ini lebih cenderung memiliki usia yang lebih pendek dibandingkan dengan jenis keluarga singa yang lain. Yang selanjutnya ada wolfin. Jadi wolfin ini adalah hewan dari persilangan antara lumba-lumba betina hidung botol dengan paus jantan pembunuh. Wolfin sendiri termasuk dalam famili lumba-lumba laut.
Wolfin pertama di dunia bernama Kikai Malu yang lahir di Hawaii pada tahun 1985. Ciri fisiknya sendiri nih guys, pasti kita bakalan mikir kalau lumba-lumba ketemu paus itu mesti ukurannya bakalan jauh lebih besar. Nah, tapi malahan dari persilangan hewan antara lumba-lumba dengan paus ini menghasilkan ukuran wolfin atau lumba-lumba hibrida dengan ukuran yang lebih kecil daripada lumba-lumba pada umumnya. Wolfin yang lahir ini ternyata mewarisi sifat dari kedua induknya, seperti warna kulitnya yang menjadi campuran antara hitam dan abu-abu. Nah, kalau yang tadi ada tigon, yang selanjutnya itu ada jaglion. Jadi jaglion ini adalah percampuran antara jaguar dengan hewan singa, yang mana yang jantan sendiri adalah jaguar sedangkan yang betina adalah singa. Keduanya termasuk dalam kelas Panthera. Untuk tujuan dari perkawinan silang ini sendiri apa sih guys? Jadi perkawinan silang antara jaguar dengan singa ini tujuannya sendiri di sini untuk melestarikan Panthera jantan, karena sebagian besar Panthera jantan itu mandul, sehingga kemungkinan besar mereka untuk bertahan hidup di lingkungan alam liar itu sangat kecil. Jadi adanya perkawinan silang ini untuk melestarikan serta mempertahankan jenis spesies dari Panthera jantan ini sendiri. Karena hal tersebut, manusia kemudian campur tangan untuk mengawinkan silang antara jaguar dengan singa betina. Namun ilmuwan selain itu juga menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan silang ini dapat terjadi secara alami di habitat mereka. Nah, yang selanjutnya ada growler bear. Jadi growler bear ini adalah suatu beruang yang merupakan hasil peranakan dari kawin silang antara beruang kutub dan juga beruang grizzly. Alasan adanya pembentukan hibrida dari beruang growler bear ini disebabkan beruang kutub pada habitat alaminya mereka semakin terancam punah. Growler bear sendiri juga hadir dengan maksud untuk melestarikan baik beruang grizzly maupun beruang kutub. Nah, pada tahun 2006 sendiri diperkirakan pernah ada beruang growler bear yang mana ditemukan di daerah Sag Harbor, Northwest Territories di Pulau Banks, Arktik, Kanada. Jumlah hibrida yang dikonfirmasi telah meningkat menjadi 8, semuanya berasal dari beruang kutub betina yang sama. Kemudian telah dilaporkan dan pernah ditembak di masa lalu, tetapi tes DNA tidak tersedia untuk memverifikasi nenek moyang dari beruang hibrida ini. Yang terakhir ada buffalo. Jadi buffalo ini merupakan percampuran sapi ternak dengan bison Amerika. Hewan buas hibrida ini pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika hewan ternak mulai mengembala dengan bison liar. Persilangan awalnya terjadi secara alami, tetapi pada pertengahan abad 19 manusia mulai membiarkannya dengan sengaja. Tujuannya sendiri adalah untuk memproduksi lebih banyak hewan ternak pada masa zaman kolonial. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau zaman kolonial itu kan sumber pangan sangat terbatas, sehingga dengan adanya hibrida buffalo ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan di masa-masa sulit, yaitu zaman kolonial. Dengan adanya hibrida atau buffalo ini, maka peningkatan daging dari sapi itu akan menjadi lebih banyak, karena buffalo ini secara ukuran jauh lebih besar dari sapi maupun dari bison. Secara kasat mata sendiri, sapi buffalo ini terlihat seperti sapi biasa dengan kadar genetik 37,5% bison. Apabila persilangan dari sapi dan bisonnya genetiknya terlalu tinggi, maka itu disebut bukan buffalo, melainkan dari bison hibrida atau hibrida bison. Dia 7 hewan hibrida hasil persilangan antara lain spesies. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.